sudah lama tidak berjumpa ya. Terima kasih sudah datang ke PSPSR di Pojok Alumni. Oke, halo teman-teman. Salam kenal, saya Maharani Hareska Eksi, alumni PSPSR. Saya masuk di tahun 2017 dan lulus di tahun 2020. Saya asli dari Semarang dan kesibukan saya akhir-akhir ini mungkin mengajar tari, kemudian make up, dan juga masih aktif dalam beberapa kegiatan tari seperti itu. Kebetulan karena belum di yang seperti formal gitu, iya belum formal, jadi melatih seperti ekstra atau ekstrakurikuler atau juga biasanya privat sih, lebih ke privat. Kalau genre tarinya pasti masih di tradisional ya, karena memang basicnya kan di tari tradisional, terkhusus tari khas Semarangan gitu. Dulu saya di S1 Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Semarang, kemudian baru lanjut ke PSPSR ambil pengkajian seni pertunjukan, ambilnya etnokoreo. Lebih ke tari, iya. Seperti apa objek yang Kak Rani teliti waktu mengerjakan tesis dulu? Oke, kalau dari awal memang sebelum kita masuk PSPSR memang udah ada rencana tesis ya. Kebetulan waktu itu saya pengen ambil tari yang sudah dekat dengan saya, yaitu tari Warak Dukder. Kenapa sih kok saya ambil penelitian ini? Karena saya merasa dalam tari itu ada salah satu properti yang menurut saya unik ya, dan sering dibawakan di dalam tradisi yang ada di kota Semarang. Di balik semaraknya tradisi turun-temurun warga Semarang ini, ada pemeran utama yang tak pernah absen, yaitu Warak Ngendok. Hewan fiktif berupa boneka binatang ini selalu berhasil menarik perhatian. Uniknya jadi tari ini ditarikan oleh penari putra dan putri. Kemudian penari putranya itu membawa salah satu properti yang biasanya itu dalam tradisi dukderan yang ada di Semarang itu diarak. Jadi propertinya itu berbentuk seperti hewan berkaki 4, kemudian dia memiliki 2 cula, kemudian berbulu tebal, keriting gitu, dan memiliki mulut yang menganga seperti itu. Oh, kenapa dia warak ngendok? Gimana itu asal-usul warak ngendok? Iya, ceritanya jadi di kota Semarang itu ada tradisi yaitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau di saat-saat ini biasanya sebelum datang bulan Ramadan itu ada sidang isbat. Kalau dulu tuh di Semarang ada yang namanya rukyat dan hisab, ada 2 metode itu. Nah, 2 metode itu digunakan oleh kepala pemerintahan pada saat itu di kota Semarang untuk menentukan awal datangnya bulan Ramadan. Nah, karena ada kegiatan tersebut, jadi masyarakat pada saat itu juga ikut beramai-ramai untuk mendengarkan pengumuman itu. Dan karena ramai-ramai itu, mereka kemudian juga berjualan dagangannya. Seperti itu. Nah, dalam pasar itu ada mainan yang dijual, yaitu namanya Warak Ngendok. Gitu. Jadi Warak Ngendok itu aslinya awalnya mainan yang dijual pada tradisi dukderan gitu, pada pasar rakyat di tradisi dukderan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mainan tersebut itu dijadikan sebagai maskot tradisi dukderan, dan mainan tersebut kemudian diarak. Jadi ada kegiatan tambahan, seiring berjalannya waktu ada kegiatan tambahan, yaitu festival arak-arakan dukderan gitu. Seperti apa? Apakah dia seperti hewan apa? Tadi seperti apa? Kalau terlihatnya tuh seperti hewan kambing ya. Kambing, tapi kan karena dia mitologi,
Jadi dia punya kaki 4, punya ekor yang tinggi, kemudian mulut menganga, terus mata yang menyeramkan, punya cula 2 juga. Tapi seiring berkembangnya zaman pula, itu wara itu jadi berubah. Sekarang kebanyakan wara itu kepalanya jadi kepala naga, seperti itu. Tuh, iya. Warna kambing. Mm-mm. Dan itu bertelur. Iya, Wara bertelur. ada endoknya gitu Endoknya. aslinya. Tapi dia bukan mamalia. Iya, tapi dia hewan mamalia, tapi dia bertelur gimana dong? Iya, betul. Kalau metode yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnokoreologi, karena kembali lagi saya menelitinya tentang tariannya, tari warak dugder, tapi dari warak ngendok itu menjadi tari warak dugder. Jadi saya lebih meneliti tentang tariannya, kemudian kemunculannya dan juga perkembangannya. Dari warak ngendoknya, iya, dari ini toh. Dari bentuk, kan itu sebenarnya bentuk seni, suatu bentuk seni rupa nggak sih? Kerajinan seni rupa. Kayak karena dia mainan, tapi kalau kita bisa melihat kan dia juga suatu bentuk karya seni rupa ya, yang kemudian dia ditransformasikan menjadi suatu bentuk pertunjukan seni tari. Nah itu kan dia mengalami transformasi seperti itu. Spesifik objeknya saja, objek waraknya toh, tapi nggak mungkin kan, karena kan ini membahas soal tarian dong. Iya, jadi observasi dulu ke kelompok tarinya itu, yang dimana tari warak dugder itu tercipta ada di sebuah sanggar. Kemudian juga saya mengamati perkembangan warak itu di dalam festival dugderan. Tari tersebut awalnya itu diciptakan oleh salah satu seniman di kota Semarang. Beliau bernama Yoyok Priambodo. Nah, beliau itu punya salah satu sanggar, yaitu Sanggar Greget. Nah, tari tersebut diciptakan beliau melalui siswa di Sanggar Greget pada saat itu. Yang kemudian akhirnya tari tersebut berkembang dan tidak hanya diajarkan di sanggar tersebut, tapi juga jadi meluas juga gitu. Ya. Kak Rani waktu itu pergi ke sana. Iya. Kita berarti langsung sama penciptanya dong. Iya. Oke, setelah observasi kemudian saya menentukan objek penelitian, ada objek material dan objek formalnya. Objek materialnya tentu saja warak ngendok dan tari warak dugder itu sendiri, dan objek formalnya yaitu pendekatan dan teori yang saya gunakan gitu. Karena saya menggunakan pendekatan etnokoreologi, jadi saya menggunakan teori koreografi kelompok dari Sumandio Hadi, di mana ada analisis struktural dalam meneliti suatu tarian, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di PSPSR ya, kan kita tidak hanya mengkaji teks, tapi kita juga mengkaji tentang kontekstual yang ada dalam sebuah kesenian. Nah, karena di sini saya meneliti suatu objek yaitu warak ngendok yang berubah menjadi tari warak dugder, saya menggunakan teori adaptasi dan juga apropriasi, seperti itu. Adaptasi dan apropriasi. Ya. Apa perbedaan keduanya? Oke, jadi kalau adaptasi itu kalau yang sering kita dengar ya, kan sebuah sebuah film diadaptasi dari novel lalala gitu. Jadi kayak seperti perubahan bentuk seperti itu. Jadi yang tadinya warak ngendok itu sebuah mainan, ya bisa disebut karya seni rupa, berubah bentuk menjadi sebuah karya seni tari. Seperti itu. Nah, apropriasi sendiri itu karena dalam
kesenian tersebut sebenarnya tidak hanya satu kebudayaan aja yang ada di tari tersebut, tapi juga meminjam atau mengapropriasi istilahnya dari kebudayaan lain seperti itu. Jadi mainan digunakan oleh datang anak-anak mencarinya atau sebelum mencari untuk dimain-mainkan, lalu akhirnya itu menjadi tarian tiba-tiba ditransformasikan. Iya. Boleh gitu, bisa dikatakan ditransformasikan oleh siapa tadi? Yoyo. Pak Yoyo. Iya, Pak Yoyo. Jadi, suatu tarian. Oke, kemudian saya mencari data dulu nggak sih? Oke. Oke, kebetulan saya cari datanya ya wawancara pada beliau, sang koreografer, Bapak Yoyo. Kemudian juga tidak hanya pada Bapak Yoyo, saya juga wawancara ke budayawan-budayawan yang ada di Kota Semarang tentang apa sih warak ngendok itu dan seperti apa bentuknya dan bagaimana dulu warak ngendok dan bagaimana warak ngendok yang sekarang, seperti itu. Itu udah lama durasi penelitiannya? Masih penelitiannya. Berarti itu masuk dalam proses penelitian atau sudah masuk? Iya. Jadi kayak mengambil data dari segala macam. Nah itu, karena sebenarnya kalau warak ngendok tadi awalnya kan cuma ada di Dugderan, itu yang mana tuh setahun sekali adanya. Kita cuma bisa lihat warak ngendok itu setahun sekali, tapi karena dia dijadikan dalam properti tarian kan, jadi kita bisa melihat warak itu setiap tari itu ditampilkan. Jadi kalau tarian itu apabila mereka tampil, saya juga kadang meneliti ya, maksudnya apa sih, menonton gitu ya. Tapi kalau warak ngendoknya sendiri saya menelitinya waktu Dugderan, jadi benar-benar nunggu setahun sekali sih gitu. Dan saat ini juga udah nggak ada yang jualan warak ngendok lagi. Mungkin kalau pengrajin pun menerima pesanan aja, jadi pesanan warak ngendok waktu mau Dugderan kayak gitu, itu pun yang besar yang buat diarak di arah-arahan Dugderan. Kalau yang kecil udah nggak ada, dan sebenarnya bisa ditarikan oleh siapa saja dan juga biasanya ditampilkan di acara pembukaan, bisa jadi acara pembukaan Dugderan, kegiatan Dugderan, atau juga acara-acara dalam kegiatan pemerintahan atau kegiatan swasta seperti itu, dengan menampilkan tari yang ada maskot waraknya. Sebenarnya bisa dibawa, sebenarnya aslinya itu dibawanya oleh 4 orang warak itu. Jadi kalau di Sunda itu kita ada namanya sisingaan. Kok kita sih? Kalau di Sunda itu ada namanya sisingaan. Itu juga bentuknya singa kan, diarak 4. Nah, Semarang warak itu diarak berempat. Nah itu kan kenapa kok bisa mirip sisingaan tuh, padahal bentuknya beda tapi diaraknya oleh 4 gitu. Padahal dulu aslinya cuman mainan yang cuma ada rodanya, bisa ditarik-tarik gitu. Terus kalau sekarang karena ada tari warak Dugder itu, pemerintah juga membuat festival tari warak Dugder. Jadi ada bentuk-bentuk tari baru selain tari warak Dugder yang menggunakan properti warak tersebut. Jadi ada perubahan-perubahan lagi yang mengadaptasi dari warak itu sendiri. Jadi nggak cuma tari warak Dugder, mungkin ada tari ronggeng warak, tari manggar warak, dan bentuk tari warak lainnya seperti itu sih. Jadi lebih luas lagi jangkauannya, cakupannya, dan juga lebih berkembang lagi seperti itu. Oke, dari melalui penelitian ini saya menyadari bahwa setiap tarian itu memiliki keunikan tersendiri, dan juga tidak hanya yang kita lihat dalam tataran tekstual, tapi juga kontekstualnya itu. Dan juga tari itu sebenarnya memiliki nilai-nilai filosofis dan juga nilai-nilai kultural di baliknya, seperti itu. Dan secara akademis sebenarnya penelitian ini sudah selesai, tapi akan menjadi lebih baik apabila terbuka peluang-peluang baru untuk teman-teman mungkin meneliti lagi tentang warak ngendok atau juga tari warak Dugder. Iya.
selesai. Iya. Kenapa harus telur gitu. Kenapa kok telur? Kenapa nggak onigiri? Iya. Masih banyak ya yang peluang-peluang. Ya, ya selesai sampai sini, tapi masih banyak sekali peluang untuk ditelisik lebih lanjut. Iya. Seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali Kak Rani. Sehat-sehat selalu, sukses. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Sampai jumpa. Jumpa. On frame. Iya, On frame. supaya